Pancasila sebagai ideologi negara. Memahami landasan filosofis bangsa Indonesia dari pengertian ideologi hingga keistimewaan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang hidup dan terus berkembang. Pengertian ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka dan implementasi dan kesimpulan. Pendahuluan mengapa ideologi penting? Setiap bangsa yang besar membutuhkan lebih dari sekedar wilayah dan penduduk. Ia memerlukan sistem nilai bersama yang menjadi kompas dalam menghadapi tantangan zaman. Ideologi hadir untuk memenuhi kebutuhan mendasar tersebut, memberikan arah, tujuan, dan identitas kolektif bagi seluruh warga negara. Pancasila bukan sekedar simbol. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, bukan sekedar lambang yang terpajang di dinding kantor atau tercantum dalam pembukaan undang-undang. Ia adalah jiwa yang menggerakkan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dua pertanyaan utama kajian ini. Apa itu ideologi? Yaitu memahami asal-usul, definisi para ahli, dan fungsi ideologi dalam kehidupan bernegara secara mendalam dan komprehensif. Mengapa Pancasila disebut ideologi terbuka? Nanti kita mengkaji ciri-ciri khas Pancasila yang membedakannya dari ideologi-ideologi lain di dunia serta relevansinya bagi Indonesia masa kini dan masa depan. Pengertian ideologi atau asal-usul kata. Etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idein, melihat atau mengetahui, dan logos, ilmu pemikiran atau ajaran. Secara harfiah, ilmu tentang gagasan atau cita-cita. Kata ini pertama kali digunakan oleh filsuf Prancis Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendeskripsikan ilmu yang mempelajari asal-usul ide-ide manusia. Ideologi dalam konteks kenegaraan. Dalam konteks kehidupan bernegara, ideologi berkembang menjadi konsep yang jauh lebih luas dan kompleks. Ideologi tidak hanya berbicara tentang gagasan abstrak, melainkan tentang kumpulan nilai, keyakinan, dan pandangan dunia, serta yang secara konkret menjadi landasan bagi pembangunan sistem politik, ekonomi, dan sosial suatu bangsa. Ideologi menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental. Bagaimana negara seharusnya diorganisir? Siapa yang berhak berkuasa? Apa tujuan akhir masyarakat? Bagaimana hubungan antar individu dan negara? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan inilah yang membedakan satu ideologi dari ideologi lainnya dan menentukan arah peradaban suatu bangsa. Ideologi bukan sekedar teori di atas kertas, ia adalah sistem kepercayaan yang secara nyata mempengaruhi kebijakan hukum dan perilaku warga negara sehari-hari. Pengertian ideologi menurut para ahli. Para pemikir dari berbagai tradisi intelektual telah merumuskan pengertian ideologi dengan penekanan yang berbeda-beda. Memahami keragaman perspektif ini penting untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang apa sesungguhnya ideologi itu. Yang pertama dari Karl Marx, sudut pandang kritis. Bagi Marx, ideologi adalah kesadaran palsu atau false consciousness yang mencerminkan dan melayani kepentingan kelas penguasa. Ideologi berfungsi menyembunyikan kontradiksi nyata dalam masyarakat kapitalis dengan membuat hubungan kekuasaan yang tidak adil tampak sebagai sesuatu yang alami dan tak terelakkan. Dengan kata lain, ideologi adalah alat dominasi kelas borjuis atau kelas proletar. Kemudian dari Sorjanto Puspowardoyo, perspektif Indonesia. Pemikir Indonesia ini memberikan definisi yang lebih konstruktif dan relevan bagi konteks kebangsaan. Menurutnya, ideologi adalah sistem nilai yang diyakini kebenarannya dan dijadikan dasar untuk bertindak baik oleh individu maupun oleh masyarakat secara kolektif. Definisi ini menekankan dimensi normatif dan praksis ideologi sebagai panduan tindakan nyata. Kemudian dari Louis Althusser, aparatus ideologi negara.
Althusser memperluas gagasan Marx dengan memperkenalkan konsep ideological state apparatuses atau ISA. Menurutnya, ideologi adalah sistem representasi mencakup gagasan, nilai, dan mitos yang membentuk kesadaran individu melalui lembaga-lembaga seperti sekolah, gereja, keluarga, dan media. Ideologi bekerja secara halus tanpa disadari oleh subjek yang dipengaruhinya. Kesimpulan umum, terlepas dari perbedaan perspektif, seluruh ahli sepakat bahwa ideologi adalah kerangka nilai yang digunakan untuk menilai realitas, melegitimasi tatanan sosial yang ada, dan menentukan arah perubahan yang diinginkan. Ideologi selalu memuat dimensi deskriptif, bagaimana dunia adanya, sekaligus dimensi perspektif, bagaimana dunia seharusnya. Fungsi ideologi bagi negara. Ideologi bukan entitas pasif yang memiliki fungsi-fungsi aktif yang sangat vital dalam menopang kehidupan suatu negara. Pancasila menjadikan keempat fungsi berikut ini secara terpadu dalam konteks keindonesiaan yang majemuk dan dinamis. Yang pertama, pedoman dan arah, memberikan visi bersama tentang masa depan bangsa. Ideologi menentukan kemana arah perjalanan negara, tujuan jangka panjang yang hendak dicapai oleh seluruh komponen masyarakat. Tanpa pedoman ini, kebijakan negara akan berjalan tanpa arah yang jelas dan konsisten. Kemudian pemersatu, mengikat seluruh komponen masyarakat, lintas suku, agama, dan golongan dalam satu pandangan dasar yang disepakati bersama. Fungsi integratif ini sangat krusial bagi Indonesia yang memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dan 17.000 pulau. 300 kelompok etnis dan 17.000 pulau. Legitimasi, membenarkan dan memberikan dasar moral bagi sistem kekuasaan dan kebijakan negara. Ideologi menjawab pertanyaan mengapa pemerintah berhak memerintah, apa dasar otoritas negara atas warganya. Legitimasi ideologis membedakan kekuasaan yang sah dari kesewenang-wenangan. Kemudian mobilisasi, menggerakkan rakyat untuk bersama-sama berjuang mencapai tujuan nasional. Ideologi yang kuat mampu membangkitkan semangat dan dedikasi warga negara dari perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan. Pancasila sebagai ideologi, kekhasannya. Keistimewaan Pancasila sebagai ideologi, khas. Di antara berbagai ideologi besar dunia, Pancasila menempati posisi yang unik dan istimewa. Ia bukan sekedar adopsi atau adaptasi dari ideologi asing, melainkan kristalisasi autentik dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah mengakar selama berabad-abad dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Bukan teokrasi, bukan sekularisme ekstrim. Pancasila mengakui peran sentral ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan bangsa tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara agama atau teokrasi. Sebaliknya, Pancasila juga menolak sekularisme ekstrim yang memisahkan nilai-nilai agama secara total dari ruang publik. Ini adalah keseimbangan yang sangat halus dan penuh kearifan. Bukan liberal individualitas, bukan komunis kolektivistik. Pancasila menghargai hak-hak individu sebagaimana dijamin dalam HAM universal, namun tetap menempatkan kepentingan bersama, gotong royong, musyawarah mufakat sebagai nilai yang sama pentingnya. Ia menolak individualisme radikal, liberalisme barat, sekaligus menolak penghapusan hak individu dan komunisme. Menolak penghapusan hak individu dalam komunisme. 5 sila yang saling melengkapi. Keistimewaan Pancasila terletak pada kesatuan organis kelima silanya yang saling menopang dan melengkapi. Yang pertama, ketuhanan, fondasi spiritual dan moral bangsa. Kemudian kemanusiaan, yaitu pengakuan martabat universal sebagai setiap manusia. Pengakuan martabat universal setiap manusia. Kemudian persatuan, komitmen terhadap integritas bangsa dan negara. Keempat, kerakyatan, kedaulatan yang bersumber dari rakyat melalui musyawarah. Dan yang kelima, keadilan sosial, cita-cita pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jalan tengah yang dipilih Pancasila bukan berarti kompromistis atau tidak berpendirian, melainkan cerminan kebijaksanaan bangsa yang menghargai kompleksitas realitas.
Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pengertian. Salah satu keunggulan terbesar Pancasila dibandingkan ideologi-ideologi lain adalah sifatnya sebagai ideologi terbuka. Konsep ini menjadi kunci untuk memahami mengapa Pancasila tetap relevan dan mampu bertahan melewati berbagai era, dari masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi dan globalisasi saat ini. Ciri-ciri ideologi terbuka, fleksibel dan adaptif, mampu merespon perkembangan zaman, kemajuan dan pengetahuan, dan perubahan kondisi sosial tanpa kehilangan esensi dan jati dirinya. Nilai-nilai inti tetap kokoh, sementara interpretasi dan penerapannya dapat berkembang. Kemudian pluralistik dalam pemikiran, tidak memutlakkan satu pemikiran tunggal sebagai satu-satunya kebenaran, memberikan ruang bagi keberagaman tafsir dan pendekatan selama tetap berpegang pada nilai-nilai dasar yang telah disepakati bersama oleh pendiri bangsa. Demokratis dalam perubahan, mampu menerima dan mengakomodasi perubahan secara demokratis melalui musyawarah, konsensus, dan proses legislasi yang sah tanpa memerlukan revolusi atau pemaksaan oleh segelintir elit kekuasaan. Perbandingan terbuka versus tertutup. Ideologi terbuka Pancasila, nilai inti stabil, tafsir berkembang, bersumber dari budaya sendiri, mendorong partisipasi rakyat, adaptif terhadap zaman, menghargai pluralisme. Ideologi tertutup misalnya komunisme, fasisme, dogmatis dan kaku, dipaksakan dari atas ke bawah, menolak kritik dan perubahan, menekan kebebasan berpikir, dan cenderung totaliter. Ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berdasarkan pemikiran para pendiri bangsa dalam BPU PKI dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 4 ciri khas yang membentuk arsitektur nilainya secara berlapis dan sistematis. Nilai dasar bersifat tetap dan universal. Kelima sila Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial merupakan nilai dasar yang tidak boleh diubah dalam kondisi apapun. Nilai-nilai bersifat universal dan abadi, mencerminkan hakikat kemanusiaan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dengan penuh kearifan oleh para pendiri bangsa. Kemudian nilai instrumental dapat berkembang. Berbeda dengan nilai dasar, nilai instrumental yakni aturan pelaksanaan, undang-undang, peraturan pemerintahan, dan program pembangunan dapat dan harus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Inilah yang memungkinkan Pancasila untuk terus relevan dari generasi ke generasi tanpa mengkhianati ruhnya. Bersumber dari budaya bangsa sendiri, Pancasila bukan hasil impor atau pemaksaan dari kekuatan asing, melainkan panggilan autentik dari nilai-nilai yang telah hidup dalam tradisi adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Gotong royong, musyawarah mufakat, dan penghormatan terhadap Yang Maha Esa adalah warisan nenek moyang yang kodifikasi menjadi dasar negara. Mendorong partisipasi aktif rakyat. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila secara aktif mendorong partisipasi seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah dan demokrasi. Rakyat bukan objek pasif kebijakan negara, melainkan subjek aktif yang memiliki hak dan kewajiban untuk turut menentukan arah bangsa. Pancasila bukanlah ideologi eksklusif yang menutup diri terhadap pemikiran baru, tetapi ia tetap memiliki batas-batas nilai yang tidak dapat dilanggar atas nama modernitas atau kepentingan asing. Kemudian implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila bukan sekedar konsep teoritis, ia termanifestasi secara nyata dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara sepanjang sejarah Indonesia. Berikut adalah contoh-contoh konkret bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka telah dan terus diimplementasikan. Yang pertama, dalam bidang politik, sistem demokrasi Indonesia terus berkembang dalam bingkai nilai-nilai Pancasila. Dari sistem parlementer di era Orde Lama, otoritarianisme terkendali Orde Baru, hingga demokrasi langsung pasca reformasi 1998 termasuk pemilihan presiden secara langsung dan desentralisasi kekuasaan ke daerah. Semua perubahan ini merupakan bukti adaptasi nilai kerakyatan sesuai tuntutan zaman.
Kemudian dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi Indonesia berevolusi dari ekonomi terpimpin Orde Lama ke model kapitalistik terkendali Orde Baru hingga ekonomi kerakyatan era reformasi. Meski berbeda pendekatan, semuanya berada dalam kerangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima yang tetap menjadi bintang pengarah kebijakan ekonomi nasional. Kemudian dalam bidang sosial budaya, Indonesia menerima arus globalisasi dan kemajuan teknologi serta secara terbuka sambil secara aktif melindungi nilai-nilai lokal, adat istiadat, dan kebebasan beragama. Regulasi seperti perlindungan kekayaan intelektual budaya lokal, dan pendidikan karakter berbasis Pancasila adalah wujud nyata keseimbangan ini. Kemudian bidang pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan rakyat semesta, Sishan Kamrata, mencerminkan nilai persatuan dan kerakyatan Pancasila. Dalam bidang Hankam, sistem ini terus beradaptasi menghadapi ancaman non-militer modern seperti terorisme, radikalisme, kejahatan siber, dan ancaman disintegrasi bangsa tanpa meninggalkan prinsip keterlibatan aktif seluruh rakyat. Kesimpulan dan penegasan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Sintesis pemahaman. Yang pertama, ideologi sebagai kerangka nilai. Ideologi adalah sistem nilai dasar yang menjadi pedoman bersama suatu bangsa, berfungsi sebagai pedoman arah, pemersatu legitimasi kekuasaan, dan mobilisasi rakyat menuju tujuan nasional yang mulia. Yang kedua, nilai dasar tetap, nilai praktis dan berkembang. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki nilai dasar yang abadi, kelima sila yang tidak dapat diubah, namun nilai instrumental dan praktisnya dapat dan harus terus berkembang sesuai dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, terbuka namun tidak tanpa batas. Keterbukaan Pancasila bukan berarti relativisme tanpa batas. Ada kebatasan nilai yang tetap harus dijaga. Pancasila tidak boleh ditafsirkan sedemikian rupa hingga menghilangkan kelima silanya atau mengorbankan kepentingan bangsa demi kepentingan asing. Konsekuensi bagi warga negara. Pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka membawa konsekuensi nyata bagi setiap warga negara dan penyelenggara negara. Menjadikan Pancasila sebagai bintang petunjuk jalan dalam setiap pengambilan keputusan, baik di ruang publik maupun kehidupan pribadi, membuka diri terhadap perubahan positif, inovasi, kemajuan sains, dan perkembangan global selama tidak bertentangan dengan nilai Pancasila dasar. Aktivitas aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi sebagai perwujudan nilai kerakyatan dan keadilan sosial, kemudian menjaga dan mewariskan nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi mendatang melalui keteladanan dan pendidikan. Pancasila bukan ideologi mati, melainkan ideologi yang hidup dan terus diaktualisasikan dalam setiap detak jantung kehidupan berbangsa Indonesia.